Menyalatkan mayat muslim hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika sebagian kaum muslimin telah menunaikannya, maka gugurlah kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Adapun menyalatkan dua orang berikut ini, hukumnya tidak wajib, akan tetapi diperbolehkan. Yang pertama adalah menyolatkan anak kecil yang belum baligh. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW tidak menyolatkan Ibrahim yang beliau meninggal tatkala berumur 18 bulan. Demikian pula bayi yang keguguran jika telah berumur 4 bulan atau lebih lalu mati. Adapun jika gugur sebelum umur 4 bulan, maka tidak disyariatkan untuk disolatkan. Yang kedua, orang yang mati syahid. Hal ini sebagaimana para syuhada Uhud yang Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya tidak menyolatkan mereka. Disyariatkan menyolatkan beberapa orang berikut ini. Yang pertama, orang yang terbunuh di dalam had dari had-had Allah. Had artinya hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terhadap bentuk-bentuk kejahatan tertentu seperti rajam, dera dan yang lainnya. Yang kedua, orang durhaka. Orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan hal-hal yang haram. Akan tetapi seyogyanya bagi ahli ilmu dan ahli agama tidak menyolatkan orang yang seperti ini sebagai hukuman dan pelajaran bagi orang-orang yang semacamnya agar mereka bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, orang yang berhutang yang tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, maka dia disalatkan. Yang keempat, mayat yang telah dikubur padahal belum disalatkan, maka orang-orang boleh menyalatkan di kuburnya. Yang kelima, orang yang mati di suatu kota atau di suatu tempat di mana di sana tidak ada orang yang menyolatkannya, maka sekelompok kaum muslimin menyolatkannya dengan sholat ghaib. Dan sholat ghaib ini hanya dilaksanakan apabila orang yang meninggal atau mayat berada di suatu tempat yang dia belum disolatkan oleh kaum muslimin yang lainnya. Adapun jika dia sudah disolatkan, maka tidak perlu diadakan sholat ghaib. Haram menyolatkan, memohonkan ampun, memohonkan rahmat untuk orang-orang kafir dan munafik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم. berjamaah di dalam sholat jenazah hukumnya wajib, sebagaimana kewajiban di dalam sholat-sholat wajib. Jika kaum muslimin menyolatkan mayat sendiri-sendiri, kewajiban menyolatkan mayat pun gugur. Akan tetapi mereka berdosa karena telah meninggalkan sholat berjamaah. Wallahu alam. Terjadinya jamaah paling sedikit 3 orang, dan jika jamaah semakin banyak, maka semakin baiklah bagi si mayat. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. Makmum disukai berbaris di belakang imam menjadi 3 shaf atau lebih, sebagaimana keterangan berikut ini. ما من ميت يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. Jika makmumnya hanya 1 orang laki-laki, maka dia tidak berdiri sejajar dengan imam, sebagaimana sunnah di dalam semua salat yang lain. Akan tetapi makmum berdiri di belakang imam. Penguasa atau wakilnya, jika ada, lebih berhak menjadi imam salat jenazah. Jika tidak ada, maka yang paling berhak imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika berkumpul banyak mayat, laki-laki dan wanita, dan mereka disolatkan bersama-sama, maka mayat laki-laki walaupun kecil didekatkan imam,
dan mayat wanita mendekati kiblat. Boleh juga setiap mayat dari mayat-mayat itu disalatkan sendiri-sendiri, dan inilah asalnya. Imam berdiri di belakang kepala mayat laki-laki dan di tengah mayat wanita. Bertakbir 4 kali. Inilah yang paling kuat, sebagaimana keterangan berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى على جنازة فكبر عليها 4 وسلم تسليمة واحدة رواه الحاكم. Atau 5 kali, atau 6, 7, 9. Disyariatkan mengangkat kedua tangan hanya pada takbir pertama saja. An Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'ala al-janazati fi awwal takbiratin thumma la ya'ud. Meski demikian, diperbolehkan pula untuk mengangkat kedua tangan pada setiap takbir dalam salat jenazah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan meletakkannya di dada. Setelah takbir pertama, membaca Al-Fatihah dan surat. Qala Abu Talhata shallaitu khalfa Ibn Abbas radhiyallahu anhu ala janazatin faqara'a bi Fatihatil kitab wa suratin rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud. Bacaan di dalam sholat jenazah adalah sir atau pelan-pelan. Kemudian bertakbir yang kedua, lalu membaca sholawat Nabi SAW. Kemudian bertakbir untuk yang lainnya dan mengikhlaskan doa untuk sang mayat di dalam doa-doa tersebut. Hendaknya berdoa di dalam sholat jenazah adalah dengan doa-doa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, mengucapkan salam 2 kali, seperti halnya dalam sholat wajib, 1 ke kanan dan 1 ke kiri. Boleh juga mencukupkan 1 salam saja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbara 'alaiha 4 wa sallama taslimatan wahidatan rawahu al-Hakim. Dan menurut sunnah Nabi SAW, mengucapkan salam itu dengan pelan-pelan. Imam dan makmum di belakangnya sama. Mereka semuanya mengucapkan pelan-pelan. Allahu Akbar. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'af. Allahu Akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. Tidak boleh salat jenazah pada waktu-waktu yang terlarang, kecuali karena darurat, yaitu tatkala matahari terbit, pada tengah hari, dan ketika matahari akan tenggelam. Waktu-waktu yang terlarang itu adalah waktu yang disebutkan dalam hadis berikut ini. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syams bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirah hatta tamila asy-syams wa hina tadhifu asy-syams bil ghurubi hatta taghrub. Rawahu Muslim.